Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kita siang hari ini, khatib ingin menyampaikan sebuah surat yang mungkin kita sudah hafal, yakni surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan menyebutkan bahwa seluruh manusia itu, semua manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Semuanya dalam keadaan merugi. Tetapi ada kalimat yang mengecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak akan merugi itu ada 4 orang, yakni ada 4 golongan. Yakni yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang itu beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, wa tawassaw bil haqq, mereka selalu mengingatkan tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini khatib ingin menggarisbawahi tentang kalimat yang kedua, mereka yang tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu di golongan yang kedua, wa 'amilus shalihat, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terkadang dalam kehidupan ini kita selalu bercermin dengan perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, seolah-olah yang disebut orang yang berbuat baik itu, orang yang beramal soleh itu adalah mereka yang selalu menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang rajin sholat, oh ini orang soleh, orang baik. Orang rajin bersedekah, oh ini juga orang baik. Orang selalu melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, oh ini orang baik. Terkadang kacamata kita memandang sesuatu itu yang disebut dengan wa 'amilus shalihat. Terkadang kita lupa bahwa hidup di dunia ini bukan hanya manusia makhluknya. Begitu banyak Allah bentangkan alam raya ini, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada orang lain yang ada di sekeliling kita. Orang yang berbuat baik yang disebut dengan wa 'amilus shalihat, mereka bukan hanya mementingkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia memandang bagaimana hubungannya kepada manusia yang ada di sekelilingnya dan bagaimana lingkungan yang ada di sekelilingnya. Sehingga jika kita memandang orang baik itu adalah orang yang selalu mementingkan individunya secara mandiri, dia mementingkan hubungannya kepada Allah, terkadang dia tidak memandang kiri kanan depan belakang, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan tetangganya, bagaimana hubungannya dengan saudaranya, bagaimana hubungannya dengan orang tua dan anaknya, bagaimana hubungannya dengan lingkungannya, bagaimana hubungannya dengan binatang atau hewan ternak yang ada di sekelilingnya. Terkadang kita lupa memandang hal semacam ini, seolah-olah kebaikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sembah, Allah tetap mulia. Allah tanpa kita taati, Allah tetap mulia. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah sudah menyebutkan, jika dari sejak Nabi Adam sampai dunia kiamat tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah, sedikit pun tidak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, Allah menyebutkan jika di antara seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga dunia kiamat, satu pun tidak ada yang menyembah Allah, satu pun tidak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak membuat Allah hina. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan yang ada di sekeliling kita? Orang yang disebut wa 'amilus shalihat, selain hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, dia juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Baik itu dengan orang tuanya, baik itu dengan saudaranya, baik itu dengan tetangga kiri kanan depan belakangnya.
Jika hanya mementingkan hubungan kita kepada Allah dengan orang tua kita durhaka, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi barengi atau iringi dengan taatmu kepada kedua orang tua. Begitu juga kita dengan sesama manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bersabda, al-muslimu man salamal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu disebut dia itu orang muslim man salima al-muslima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim lainnya selamat dari dirinya, baik dari lisannya maupun dari tingkah lakunya. Lihat tetangga kita, apakah dia selamat dari omelan kita? Bagaimana dengan pasangan kita di rumah? Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dalam lingkungan kerja kita? Apakah orang selamat dengan kehadiran kita? Baik dari ucapan lisan kita maupun dari tingkah laku kita. Jika orang semuanya nyaman dengan kehadiran kita, kita tidak membuat masalah di dimanapun tempat kita berada, berarti inilah seorang muslim. Inilah orang yang wa'amilus sholihat. Begitu juga dengan lingkungannya, dengan hewan ternaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul mengatakan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikumul fasilah falya'risha. Yang artinya, jika besok kiamat, sedangkan di tanganmu itu ada benih tanaman, maka tanamkan tanaman itu. Berarti dalam konteks hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita, jaga lingkunganmu, jangan engkau rusakkan. Walaupun kalau dihitung, kalau besok kiamat apakah tumbuhan ini akan tumbuh, tentu tidak mungkin. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga lingkungan kita, walaupun besok dunia kiamat. Tetapi jika masih ada benih di tanganmu, maka tanam benih itu. Jangan sebaliknya. Dunia entah kapan kiamatnya, kita sudah rusak alam kita. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak sesuai dengan konteks ayat tadi yang mengatakan wa'amilus sholihat. Jadi jangan sampai kita terkecoh dalam kehidupan ini. Kita mementingkan hubungan kita kepada Allah, tetapi terkadang kita merusak alam yang ada di sekeliling kita. Kita mementingkan hubungan kita kepada Allah, tetapi kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita mementingkan hubungan kita, ibadah kita kepada Allah, tetapi terkadang kita tidak akur dengan tetangga kiri kanan depan belakang kita. Ini juga dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini dia juga termasuk orang yang merugi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hablum minallah kita dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan perintah Allah, kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah, laksanakan ibadah salat, melaksanakan segala syariat-syariat yang Allah perintahkan. Tetapi jangan kita lupa bahwa dalam kehidupan dunia ini kita adalah makhluk sosial. Kita butuh tetangga, kita butuh orang tua, kita butuh anak, kita butuh pasangan hidup. Kita juga butuh lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bisa memberikan keharmonisan di antara kita. Bukan hanya terhadap lingkungan manusia, tetapi juga kita melestarikan kehidupan alam yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai alam sudah murka kepada kita. Nauzubillah, pada saat ini kita aman hidup di kota Lubuk Linggau ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kehidupan kita yang ada di sini, terjauh dari segala mara bencana, mara bahaya yang bisa membuat kita, kalau kita bayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Aceh, dan Medan sana, selalu mengerikan kalau kita lihat berita yang ada di media sosial. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga alam kita, kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai kena alam yang datang itu bukan bencana, hanya sekedar bencana dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi
Kalau disebutkan dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak mungkin bencana alam itu datang secara tiba-tiba kecuali di situ ada campur tangan manusianya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini.